juga biasa. Halo, aku Zalma Bulina. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu materi penting dalam hukum pidana, yaitu mengenai transisi peraturan perundang-undangan. Materi ini berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan ketika terjadi perubahan dari suatu undang-undang lama menuju undang-undang yang baru. Perubahan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang wajar dalam perkembangan sistem hukum. Hal tersebut terjadi karena hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, perubahan nilai sosial, serta kebutuhan hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, ketika suatu undang-undang diganti atau diperbarui, diperlukan aturan yang jelas mengenai hukum tersebut, diterapkan selama masa peralihan. Transisi peraturan perundang-undangan merupakan masa peralihan dari berlakunya suatu peraturan hukum lama menuju peraturan hukum yang baru. Masa transisi ini penting untuk diperhatikan karena seringkali terdapat perkara hukum yang terjadi pada saat undang-undang lama masih berlaku, tetapi proses penegakan hukumnya berlangsung ketika undang-undang yang baru sudah diberlakukan. Tujuan transisi ini untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, mencegah kekosongan hukum, menjamin kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum, dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketentuan peralihan menentukan aturan mana yang berlaku pada peristiwa hukum, mengatur kelanjutan proses hukum yang sudah dimulai sebelum aturan baru berlaku, dan menjaga keseimbangan antara perubahan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Dalam kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai aturan mana yang harus diterapkan, apakah menggunakan undang-undang lama atau undang-undang yang baru. Oleh karena itu, dalam sistem hukum biasanya terdapat ketentuan peralihan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menerapkan hukum pada masa transisi tersebut. Dalam hukum pidana terdapat salah satu asas penting yang berkaitan dengan perubahan hukum, yaitu asas lex favori. Asas ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan dalam peraturan hukum pidana, maka ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa yang seharusnya diterapkan. Asas ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya asas lex favori, perubahan hukum tidak boleh menimbulkan kerugian bagi seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Dengan kata lain, apabila terdapat dua aturan yang berbeda antara undang-undang lama dan undang-undang baru, maka hakim harus mempertimbangkan aturan mana yang memberikan perlakuan yang lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dalam praktik peradilan, penerapan asas lex favori dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lama dengan ketentuan dalam undang-undang yang baru. Hakim akan menilai apakah perubahan tersebut memberikan sanksi pidana yang lebih ringan atau justru lebih berat. Apabila ketentuan dalam undang-undang yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan atau memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka ketentuan tersebut dapat diterapkan meskipun perbuatan pidana terjadi ketika undang-undang lama masih berlaku. Sebaliknya, apabila ketentuan dalam undang-undang yang baru justru lebih berat atau merugikan terdakwa, maka ketentuan yang digunakan tetaplah undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dalam masa transisi peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman yang jelas agar penerapan hukum tetap konsisten di berbagai pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki peran penting sebagai lembaga peradilan tinggi melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman atau jurisprudensi yang menjadi acuan bagi hakim dalam menangani perkara yang serupa. Dengan adanya pedoman tersebut, para hakim memiliki dasar yang lebih jelas dalam menentukan apakah akan menggunakan aturan lama atau menggunakan aturan yang baru. Hal ini juga membantu menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh pengadilan. Selain itu, aspek yang sangat penting dalam masa transisi peraturan perundang-undangan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memahami dengan jelas aturan yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut diterapkan. Tanpa adanya kepastian hukum, perubahan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kebingungan atau perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan peralihan, penerapan asas lex favori, serta pedoman dari lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan hukum tetap berjalan secara adil dan konsisten.
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa transisi peraturan perundang-undangan merupakan proses penting dalam sistem hukum yang mengatur peralihan dari suatu aturan lama menuju aturan yang baru. Dalam masa transisi tersebut, penerapan asas lex favori berperan dalam melindungi hak-hak terdakwa, sementara ketentuan peralihan dan pedoman dari lembaga peradilan membantu menjaga kepastian hukum. Dengan demikian, perubahan hukum dapat tetap berjalan secara tertib, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum. Baik, demikian pemaparan kami mengenai transisi peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. KUHP baru resmi berlaku. Bagaimana nasib terpidana yang dijerat KUHP lama? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru resmi berlaku pada Jumat, 2 Januari 2025, hari ini. Adapun KUHP tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan DPR dan diteken oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, pada 3 tahun lalu atau 2 Januari 2023. Sementara itu, ketentuan tentang pemberlakuan KUHP baru ini tertuang dalam pasal 624. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Demikian bunyi pasal tersebut. Di sisi lain, sebelum KUHP baru resmi berlaku, penegak hukum masih menggunakan KUHP lama yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 dalam menjerat atau memvonis pelaku pelanggaran hukum. Setelah KUHP baru berlaku, bagaimana nasib pelaku pelanggaran hukum terkait pasal yang disangkakan atau dijatuhkan kepadanya? Apakah masih menggunakan pasal dalam KUHP lama atau berganti dengan pasal yang tertuang di KUHP baru? Tak ada UU berlaku surut, termasuk KUHP. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengungkapkan bahwa tidak ada undang-undang yang berlaku surut, termasuk UU KUHP. Sehingga, tersangka atau terpidana yang sudah diproses atau divonis sebelum KUHP baru berlaku, maka pasal yang digunakan tetap berdasarkan KUHP lama. UU itu tidak ada yang berlaku surut. Tidak ada perbuatan dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan atau UU yang telah ada sebelumnya, katanya ketika dihubungi tribunnews.com, Jumat. Lalu, ketika ditanya terkait adanya pasal 3 ayat 1 KUHP baru, Abdul mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan aturan umum yang berlaku di KUHP seluruh negara di dunia. Adapun bunyi dari pasal tersebut yakni, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Masih mengacu pasal itu, Abdul mengingatkan bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi seluruh kasus yang diproses atau telah divonis dan berujung berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dia menegaskan, pasal tersebut hanya berlaku ketika pasal di KUHP baru menguntungkan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Adapun yang dimaksud menguntungkan yakni terkait lama hukuman. Itu aturan umum di mana memberlakukan UU yang menguntungkan terdakwa jika dalam waktu yang sama ada UU mengaturnya. Itu aturan umum KUHP yang berlaku dimanapun di dunia, tegasnya. Di sisi lain, Abdul mengungkapkan, tak ada banyak bedanya antara KUHP lama dan KUHP baru. Dia mengatakan, pembeda utamanya hanyalah pihak yang merumuskan saja. Sebenarnya tidak banyak yang berbeda KUHP lama dan baru, hanya yang KUHP baru itu asli buatan Indonesia, sementara KUHP lama itu peninggalan benda, ujarnya. Abdul pun membeberkan beberapa hal pembeda antara KUHP lama dan baru. Pertama, dalam KUHP baru, turut diatur mekanisme delik tiap kategori tindak pidana khusus, sedangkan di KUHP lama, tidak. Namun, dia mengatakan, mekanisme delik di KUHP baru tidak diatur secara detail, tetapi masih diperlukan UU lainnya untuk mengatur. Ada beberapa tindak pidana khusus yang deliknya juga diatur dalam KUHP baru seperti tipikor, terorisme, TPPU, dan tindak pidana khusus lainnya. Tetapi pengaturan secara umumnya saja. Sedangkan keberlakuannya tetap perlu UU khusus yang berlaku sesuai asas hukum lex specialis derogat lex generalis, kata Abdul. Kedua, terkait tindak pidana yang bersifat aduan di mana aduannya bisa dicabut ketika kedua belah pihak yang berperkara menyatakan damai. Abdul mengungkapkan, hal itu bisa diterapkan di beberapa kasus tindak pidana seperti pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasalnya, 2 contoh kasus di atas masuk dalam delik aduan dan baru bisa diproses ketika korban yang melaporkan. Untuk kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan atau tindak pidana aduan lainnya bisa dimediasikan antara korban dan pelaku. Dan jika terjadi perdamaian, maka aduannya bisa dicabut dan perkaranya selesai,
katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.